Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasanusa Fitri dari kelas akuntansi malam 1 ingin mempresentasikan tentang akidah Islamiyah. Akidah dalam bahasa Arab yaitu aqada yaqidu uqdatan, yang artinya ar-rabtu ikatan, al-jazmu keyakinan yang mantap, al-ahdu janji. Sedangkan dalam istilah, sesuatu yang dibenarkan oleh jiwa, hatinya merasa tenang karenanya, menjadi sesuatu keyakinan bagi pemiliknya dan tidak dicampuri dengan keraguan sedikit pun. Sumber-sumber akidah Islamiyah yang pertama Al-Quran, As-Sunnah An-Nabawiyah, dan yang terakhir Al-Ijma'. Pilar-pilar akidah Islamiyah. Yang pertama itu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pemilik, pemberi petunjuk, pemberi rezeki, penguasa, pengatur dan pembimbing. Dalam surat 4 ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Yang kedua, keyakinan iman kepada malaikat Allah sebagai makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya untuk beribadah kepadanya. Dalam surat 2 ayat 97. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Dalam ayat 98, yaitu barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Iman kepada semua kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul yang menerimanya. Dalam surat 4 ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Iman kepada Rasul. Al-Quran Surat 2 ayat 98. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, Rasul-Rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Iman kepada hari akhir. Surat 4 ayat 135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri, atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Quran surat 25 ayat 2. Yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Makna iman. Iman secara bahasa adalah membenarkan atau tasdik. Sedangkan secara istilah, iman adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Konsekuensi keimanan. Yang pertama itu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari mencintai segala sesuatu yang lainnya, termasuk dirinya sendiri. Surat 9 ayat 24. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Mendengar dan menaati sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya tanpa merasa berat dan tanpa memilah-milah. Surat 24 ayat 51 dan 52. Sesungguhnya
Jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat 52 yang berbunyi, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Surat 33 ayat 36. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Selanjutnya itu ada ridho terhadap semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, baik hal yang disukainya maupun tidak disukai, tanpa menghilangkan usaha. Dalam surat 33 ayat 36. Tadi udah disebutkan di slide sebelumnya ya. Jadi yang selanjutnya itu adalah loyalitas yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan orang-orang beriman, dan tidak memberikan loyalitas kepada yang dibenci Allah. Dalam surat 2 ayat 257 yang bunyinya, Allah pelindung orang-orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya atau iman, dan orang-orang yang kafir pelindung-pelindungnya ialah syaitan yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan atau kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dalam surat 5 ayat 51, orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Selanjutnya ada takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, takut tidak mendapat kasih sayangnya, dan takut bermaksiat kepadanya. Dalam surat 33 ayat 39, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Ada surat 35 ayat 28. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan menolak hukum yang bertentangan dengan syariatnya. Itu terdapat dalam surat 6 ayat 114 yang berbunyi, maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan terperinci. Orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya, maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu. Yang ini ada juga yang pertama itu selalu beramal salih, meninggalkan maksiat dan berjihad di jalannya untuk menegakkan kebenaran. Dalam surat 103 ayat 2-3 yang berbunyi, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan menasehati supaya mentaati kebenaran, dan menasehati supaya menetapi kesabaran. Dalam surat 33 ayat 23, diantaranya orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang menepati orang yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka tidak merubah atau janjinya. Dalam surat 49 ayat 15, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya atau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang atau berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Sifat-sifat orang beriman.
Yang pertama itu, jika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, bergetar hatinya karena cinta, harap dan takut kepadanya jika dibacakan Al-Qur'an. Bertambahlah keimanannya dan mereka selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari surat 8 ayat 2. Dan yang kedua itu ada senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya untuk orang kafir. Untuk orang fakir, miskin dan anak yatim. Itu terdapat dalam surat 8 ayat 3. Dan yang selanjutnya itu dalam surat 49. Beriman kepada rukun iman yang 6 dengan keimanan yang sempurna tanpa merasa ragu-ragu sedikit pun. Berjihad dengan harta dan jiwa raga untuk menegakkan kebenaran. Hal-hal yang dapat meningkatkan keimanan, yang pertama ilmu, yaitu meningkatkan ilmu tentang mengenal Allah. Semakin tinggi ilmu pengetahuan seseorang terhadap Allah dan kekuasaannya, maka semakin bertambah tinggi iman pengagungan serta takut kepadanya. Itu terdapat dalam surat 35 ayat 28. Yang kedua itu merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, keindahannya, keanekaragamannya dan kesempurnaannya. Terdapat dalam surat 3 ayat 191 sampai 92. Yang ketiga, senantiasa meningkatkan ketakwaan, meninggalkan maksiat kepadanya. Terdapat dalam surat 83 ayat 14. Yang selanjutnya itu adalah buah keimanan. Yang pertama, membebaskan jiwa dari perbudakan manusia dan semua makhluk menuju kemerdekaan yang hakiki, yaitu penghambaan kepada Allah semata-mata. Kisah Rib'i bin Amir. Yang kedua itu ada membangkitkan keberanian untuk membela kebenaran, tidak takut mati serta cinta syahid, karena yang memberi umur, rezeki, manfaat dan bahaya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Di mana terdapat surat 4 ayat 78 itu yang berbunyi, di mana saja kamu berada kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan surat 3 ayat 145. Sesungguhnya sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami memberikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Yang ketiga itu ada merasa tenang karena jelas tujuan hidupnya. Ia akan mendapatkan kebaikan di dunia sebelum di akhirat berupa, yang pertama itu perlindungan, petunjuk, pertolongan, penjagaan, dikokohkan kedudukannya, dan diberkahi baik dari langit maupun bumi. Yang keempat ada hidupnya dalam kesenangan lahir dan batin karena hidup dalam cahaya hidayah Allah, sehingga ia tidak menzalimi dirinya sendiri dan orang lain. Surat 48 ayat 4 yang berbunyi, Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada, dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Demikianlah hasil presentasi saya. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.